Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah. Pada video sebelumnya yang diberi tajuk kontroversi jual beli kredit, dijelaskan oleh para ustadz yang berada di belakang bank-bank syariah bahwa jual beli kredit ini dibolehkan karena menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak penjual diuntungkan dan pihak pembeli diuntungkan. Pihak penjual mendapat keuntungan karena memperoleh harga yang lebih tinggi. Barangnya bisa dijual lebih mahal. Dan pembeli mendapat utang karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Jadi lebih ringan membayarnya karena diangsur. Ada tempo. Jadi kedua belah pihak diuntungkan, baik penjual dan pembeli. Menurut mereka, para ustadz-ustadz ini, dalil yang membolehkan akad ini adalah riwayat dari Amr bin As radhiyallahu an yang berkata bahwa Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada tidak mencukupi. Maka Nabi memerintahkan aku untuk membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Maka aku beli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Dan tatkala unta zakat datang, maka Nabi membayarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Naud. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi SAW membenarkan menukar seekor unta secara tunai dengan 2 atau 3 ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai. Jadi menurut mereka, yaitu ustadz-ustadz yang berada di belakang bank syariah ini, menyatakan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai. Dengan tidak tunai alias kredit dengan harga yang lebih mahal daripada tunai. Jadi harga kreditnya lebih mahal daripada harga cash. Tapi ini ditampik oleh para ustadz independen yang mengatakan bahwa para ustadz-ustadz tadi, ustadz-ustadz yang berada dalam kelompok pertama tadi, itu menyederhanakan masalah atau oversimplification, menyederhanakan secara berlebihan. Bahwa contoh 1 ekor unta dibayar dengan 2-3 ekor unta itu berarti bahwa boleh jual lebih mahal kalau utang, boleh pembayaran lebih kalau utang. Jadi seolah-olah ini membenarkan bahwa jual beli kredit diperbolehkan di zaman Rasulullah. Dan ini dinyatakan sebagai oversimplification, yaitu penyederhanaan yang berlebihan. Karena apa?
Karena unta yang ditukarkan itu unta yang lebih kecil, unta yang lebih muda, yang tentu harganya tidak sama dengan harga unta dewasa yang kuat, yang disiapkan untuk maju ke medan perang. Unta yang layak untuk berperang, yang unta dewasa yang kuat, dibandingkan dengan unta-unta anakan yang masih kecil. Jadi Nabi membayar dengan lebih itu karena Nabi tidak ingin berbuat zolim dengan merugikan penjualnya, penjual unta tersebut. Masa unta besar yang layak untuk maju ke medan perang ditukar dengan satu ekor yang sama, tapi unta-unta anakan yang masih kecil. Jadi disinilah letak kelemahan pengajuan dalil yang diajukan oleh ustadz-ustadz Bank Syariah itu. Kelemahan yang kedua adalah menyederhanakan akad. Ini bukan perniagaan. Ini bukan tentang jual beli di pasar. Tapi ini adalah akad sosial, bukan akad bisnis. Keputusan Nabi untuk menukar unta dewasa dengan unta zakat nantinya, ini adalah keputusan strategis dalam menyiasati kekurangan logistik untuk maju ke medan perang. Ini tujuannya untuk berjihad, bukan untuk jual beli, bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis. Akad sosial tidak bisa disamakan dengan akad bisnis. Akad sosial selalu landasannya adalah darurat, terpaksa, dan tidak ada motif komersial. Itu yang paling penting. Jadi di dalam kias dalil satu ekor unta dewasa ditukar dengan 2 ekor unta anakan ini tidak ada motif komersil di dalamnya. Tidak ada motif jual beli di dalamnya. Jadi bukan contoh untuk perniagaan. Tidak bisa dibuat sebagai kias. Tidak bisa. Atmosfernya berbeda, nature-nya berbeda. Makanya ustadz-ustadz independen ini menyatakan bahwa argumen yang diajukan oleh para ustadz-ustadz yang berada di belakang Bank Syariah ini oversimplification, penyederhanaan yang berlebihan, mencari contoh asal jiplak contoh aja. Jadi tidak dilihat dulu kasusnya apa, substansinya apa. Asal kejadiannya di pasar dijadikan contoh. Ada orang beli di pasar dijadikan contoh. Sehingga ini akan menimbulkan keraguan dan menimbulkan pertanyaan. Lalu apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Karena sekilas tidak ada bedanya antara seseorang yang memberikan pinjaman uang 10 juta, kemudian peminjam membayar dengan cara menyicil menjadi 11 juta. Setelah 1 tahun dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta jika dibayar tunai dan 11 juta jika dibayar dengan cara angsuran selama 1 tahun. Afwan. Tambahan 1 juta dalam 2 transaksi di atas sama-sama nilai imbalan waktu tunggu selama 1 tahun. Jadi jual beli kredit tidak ada bedanya dengan riba. Orang bisa menyiasati riba dengan cara membelikan barang.
Contoh, saya mau beli mobil, saya utang riba. Supaya tidak riba, yang nyediain uang itu yang beli mobilnya. Ini saya kasih mobilnya, nanti kamu bayar 1 tahun. Padahal dia sebenarnya meminjami uang selama 1 tahun untuk beli mobil. Jadi disiasati dengan membelikan mobil itu. Pertamanya begitu. Lama-lama kemudian disederhanakan lagi. Maka ini yang dituduhkan oleh para ustadz-ustadz independen. Mereka itu melakukan oversimplification, penyederhanaan yang berlebihan. Pada akhirnya kreditur ini tidak menyediakan mobil. Oh, kamu beli mobil, butuh uang 100 juta. Ini saya kasih 100 juta. Mobilnya kamu beli sendiri. Lalu dia bilang ini akad wakalah katanya. Bermain-main dengan akad. Menyiasati hukum. Lalu apa bedanya dengan orang-orang Yahudi yang dilarang bekerja di hari Sabtu? Maka dia lalu memasang jaring ikan di hari Jumat malam dan baru diambil hari Minggu pagi. Itu siasat daripada nelayan-nelayan Yahudi yang waktu dilarang oleh Allah untuk bekerja di hari Sabat. Tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Mereka mengakali dengan cara memasang jaring ikan di hari Jumat malam dan memanen ikannya di hari Minggu pagi. Jadi hari Sabtu mereka libur. Tapi ngelembur di hari Jumat malam. Ini yang disebut menyiasati hukum. Ustadz-ustadz yang bersikap warok, bersikap hati-hati, tidak mau terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, menghindari hal-hal seperti ini. Pertama, hutang riba disiasati dengan cara menyediakan barang. Jadi seolah jual beli barang, bukan jual beli uang. Padahal kenyataannya jual beli uang, menyewakan uang. Dibuatlah seolah jual beli barang, namanya jual beli kredit. Lalu digampangkan lagi berikutnya. Barangnya nggak ada. Udah, barangnya beli sendiri aja. Lalu dibuat akad wakalah, perwakilan. Ini yang disebut menyiasati hukum. Tapi mereka mengatakan bahwa astagfirullahaladzim, afwan, bahwa para ustadz-ustadz independen yang menentang cara jual beli kredit ini sebagai bagian dari riba dianggap sebagai orang kafir jahiliyah. Jadi statement Anda itu semua sama seperti orang jahiliyah pada zaman dahulu saat mengharamkan riba. Mereka berkata, tidak ada bedanya antara riba dan jual beli. Kemudian Allah membantahnya dengan firman Allah. Mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Yang lalu orang mengcounter, ini kok seperti hadisnya Ibnu Battah yang mensinyalir bahwa akan datang suatu masa di mana pada umat ini akan datang suatu waktu di mana orang menghalalkan riba dengan dalih jual beli. Ini yang bicara Ibnu Battah. Yang diriwayatkan berapa ratus tahun setelah ayat-ayat Madaniyah diturunkan. Tapi yang bilang ini katanya orang kafir jahiliyah. Seolah-olah ayat Al-Baqarah 275 ini adalah counter asbabun nusul dari turunnya ayat ini adalah karena ada orang Yahudi orang kafir jahiliyah yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara riba dan jual beli. Sedangkan para ustadz independen menyatakan bahwa ayat Al-Baqarah 275 ini muncul pertama kali. Dan ini adalah ayat konstitusi dari perekonomian Islam yang termaktub dalam Al-Quran secara berurutan, yaitu dari ayat 275 sampai dengan ayat 285. Contohnya, jadi ayat Al-Baqarah 275 ini tentang jual beli, dan ayat Al-Baqarah 282 terusannya adalah tentang jual beli yang tidak tunai. Tapi orang yang membaca ayat secara sepotong-sepotong akan bilang bahwa ayat Al-Baqarah 282 itu tentang berhutang, tentang hutang piutang. Padahal ayat Al-Baqarah 282 itu bukan ayat untuk berhutang, tapi cara bagaimana menyelesaikan jual beli yang tidak tunai. Jadi masih ada hubungannya dengan ayat 275. Tapi ayat 275 ini, ayat Al-Baqarah 275 ini berdiri sendiri. Bukan muncul karena ada ayat yang 265 atau ayat 255, tidak. Karena ayat Al-Baqarah 275 ini berdiri sendiri utuh sebagai petunjuk konstitusi tentang muamalah perekonomian dalam hukum Islam. Jadi bukan counter attack, bukan. Para ustadz yang berada di belakang bank-bank syariah itu tidak melihat substansinya, tapi melihat bentuknya. Oh, bentuknya jual beli di pasar. Wah, ini perniagaan. Padahal itu bukan perniagaan. Itu adalah keputusan strategis untuk merubah unta zakat menjadi unta perang. Bukan tentang jual beli, apalagi jual beli kredit. Tapi para ustadz dari bank syariah ini lebih mengutamakan bentuk daripada substansi. Contohnya, mereka mendefinisikan riba dari bentuknya. Satu, akad pinjam meminjamnya adalah qard. Jadi dia lihat dari akadnya. Kalau akadnya qard, maka itu hutang piutang. Diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar. Uang ditukar dengan uang. Tidak ada perputaran harta, yang ada hanya uang melahirkan uang. Padahal riba itu bukan uang ditukar dengan uang saja. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, atau semua. Atau gandum ditukar dengan gandum. Jadi kalau secara substansi
Maka riba itu bukan antara uang dengan uang, tetapi antara suatu barang yang nilainya liquid atau yang bersifat cash, atau dalam ilmu ekonomi fleksibilitasnya permintaannya inelastis, maka itu termasuk riba. Contoh uang dengan uang, perhiasan, kalau dia dijadikan sebagai alat tukar juga itu termasuk riba. Termasuk gandum, tepung terigu, atau beras jika itu merupakan bentuk barang yang liquid yang sangat dibutuhkan orang dan orang menganggap itu sangat berharga. Lalu yang ketiga, bahwa tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang. Jadi mereka menyederhanakan masalah lagi, oversimplification. Tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang. Tapi kalau ada hartanya, bukan riba. Cara berputarnya tidak dilihat, substansi berputarnya tidak dilihat. Jadi seperti tadi dijelaskan, kalau ada mobilnya, bahwa itu bukan riba tapi jual beli kredit. Kalau mobilnya dibeli sendiri, cuma terima uangnya saja, nggak masalah. Yang penting itu tujuannya untuk beli mobil. Jadi hanya mengutamakan bentuk, hanya mengutamakan wujud, bukan substansinya. Jual beli kredit adalah akad jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal. Jadi mereka langsung mengklaim bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan, karena ini termasuk jual beli dan hukumnya halal. Padahal kredit itu sendiri dalam ilmu ekonomi itu bukan jual beli. Dalam ilmu ekonomi disebut leasing, sewa beli. Jadi bukan jual beli, tapi sewa beli, leasing. Menyewa suatu barang yang pada akhir periode sewa, penyewa diberi opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga nol atau dengan harga residual, yaitu harga ekonomis setelah dikurangi nilai penyusutan. Barang ditukar dengan uang. Yang penting akadnya ada barang ditukar dengan uang. Walaupun secara substansinya barangnya nggak ada, cuman uang transfer masuk ke rekening. Atau diputar lagi, jadi uangnya tidak masuk ke rekening pembeli, tapi masuk ke rekeningnya dealer motor, dealer mobil. Lalu dealer mobilnya mengirim barangnya ke pembeli. Mereka menganggap bahwa terjadi perputaran harta dari uang menjadi barang, kemudian menjadi uang. Ini perputaran semu. Ini konsumtif. Tidak ada barang yang dihasilkan dari perputaran seperti ini. Ini tidak menambah GDP, tidak meningkatkan industri dalam negeri. Yang ada malah menimbulkan high cost ekonomi, karena dalam GDP tersembunyi deep interest, yaitu bunga yang tersembunyi. Ongkos produksi menjadi tinggi bukan karena value-nya, bukan karena nilainya, tapi karena modal yang dipakai adalah uang bank.
Jadi perputaran harta dari uang menjadi barang kemudian kembali menjadi uang itu cuma perputaran semu. Secara substansi tidak ada. Tidak ada perputaran di sini. Cuman perpindahan dari dealer ke pembeli. Cuma pindah dari kantong kiri ke kantong kanan. Dari kantongnya bankir pindah ke kantongnya dealer. Dan nanti pembelinya membayar dari kantong pembeli masuk lagi ke kantongnya bankir. Udah nggak mampir ke dealer lagi. Karena angsurannya langsung bayar ke perusahaan finance, ke banknya. Jadi bayar cicilannya bukan ke dealer. Bayar cicilannya bukan ke penjual mobil. Bayar cicilannya bukan ke penjual motor. Tapi bayar cicilannya, bayar angsurannya itu ke rentenirnya, ke krediturnya. Lalu di mana perputarannya? Para ustadz yang berada di belakang bank syariah ini kemudian mencoba menyerang hukum muamalah yang melarang ada akad ganda dalam satu akad. Jadi dalam satu akad, dalam satu perjanjian, ada perjanjian lain, itu tidak boleh. Ada perjanjian tersembunyi di dalam suatu perjanjian yang ada, itu tidak boleh. Jadi dua jual beli dalam satu jual beli tidak boleh. Tapi mereka menstigma umat Islam dengan menulis seperti ini. Sebagian umat Islam masih belum memahami dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi mereka bilang sebagian umat Islam, sebagian itu berarti separuh. Jadi separuh umat Islam di dunia ini masih belum memahami apa maksudnya akad dua jual beli dalam satu jual beli. Katanya umat Islam ini berasumsi bahwa perbedaan harga kredit dan tunai terdapat riba di dalamnya. Mereka berasumsi bahwa harga kredit dan tunai terdapat dua perjanjian yang berbeda. Misalnya, suatu barang dijual dengan harga tunai yaitu 1 juta dan dijual tidak tunai dengan harga cicilan 10 bulan dengan harga 2 juta. Dan ini separuh umat Islam, separuhnya itu menganggap ini sebagai riba. Tapi ustadz-ustadz ini bilang sebenarnya harga yang demikian itu bukanlah termasuk dalam dua jual beli dalam satu jual beli. Bukanlah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu an. Penafsiran hadis di atas yaitu penjual berkata bahwa saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian. Jadi penjualnya berkata,
Saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian. Jadi menurut mereka zaman dulu sudah ada penjualan kredit itu. Penjualan yang dimana diharamkan karena jual beli kredit ini termasuk dalam larangan ini. Karena harganya dua, kredit sekian dan tunai sekian. Tapi ini katanya salah. Ini terdapat kesalahan penafsiran makna hadis di atas yang sebenarnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dijelaskan, seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian. Akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah, melainkan mereka telah saling ridho atas salah satu harga. Jadi pembelinya nggak boleh pulang kalau belum jadi. Jadi saat mereka tawar-menawar di kantor, misalnya di kantor developer, ini rumah ini kalau dibeli cash sekian, kalau dibeli kredit sekian. Rumah ini harganya sekian, kalau dibiayai oleh BTN, Bank Tabungan Negara, KPR, kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara, harganya sekian. Kalau mereka langsung jadi saat itu juga, maka tidak ada riba. Jadi tidak boleh. Pembeli nggak boleh pulang dulu. Masih di kantor itu. Masih di kantor pengembang. Di galeri pemasarannya. Sampai mereka setuju telah saling ridho atas salah satu harga. Jadi kalau mereka setuju ini jual secara kredit, akad tanda tangan, ya selesai pulang, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka sudah berpisah, maka harga itu tidak berlaku lagi. Ini kadang-kadang aneh juga. Bagaimana kalau setelah pulang, besoknya datang lagi dan pembelinya menawar lagi. Saya beli cash aja deh, tapi saya minta potongannya lebih besar. Biaya notaris saya nggak mau nanggung. Biaya BPHTB saya tidak mau menanggung. Biaya pengalihan hak tanah dan bangunan saya nggak mau nanggung. Terus saya minta bonus AC, kanopi untuk carport, dan antena parabola, atau minta lagi bonus pemanas air matahari, saya bayar cash. Bukankah setelah mereka datang ada penawaran lagi, mereka negosiasi lagi, kan terjadi perubahan harga setelah mereka berpisah. Karena kenyataannya sebuah transaksi itu tidak mungkin bisa selesai dalam satu hari. Bisa ada lobby-lobby lagi. Dan itu terjadi setelah mereka berpisah. Lebih lanjut dikatakan lagi bahwa Syubhah, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Hakam dan Hamad tentang seorang yang laki-laki yang membeli barang dari seseorang. Ia berkata, tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Jual beli seperti ini boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga. Jadi setelah menentukan salah satu harga, mereka boleh berpisah. Syubhah berkata, aku sampaikan jawaban tersebut kepada Mughfirah. Ia berkata, Ibrahim An-Nakhai juga membolehkan hal tersebut jika mereka berpisah dengan telah menentukan satu harga. Jadi sampai mereka setuju dulu. Baru mereka boleh berpisah. Kalau mereka belum sepakat terus
berpisah, maka harga itu katanya batal demi hukumnya. Lebih lanjut, juga sebagaimana dikatakan oleh Tirmizi setelah meriwayatkan hadis di atas, para ulama menafsirkan makna hadis ini bahwa bentuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjual berkata, aku jual gamis ini dengan harga 10 dinar tunai dan 20 dinar tidak tunai. Lalu penjual dan pembeli berpisah. Sedangkan kesepakatan atas salah satu jual beli, kredit atau tunai belum terjadi. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jual beli telah terjadi, maka transaksi ini dibolehkan. Jadi dua harga itu boleh kalau transaksinya langsung disetujui. Tapi kalau mereka pulang dan belum ada kesepakatan, ini tidak boleh. Begitu saja. Lalu mereka mengambil kesimpulan. Langsung kesimpulan ini ya. Anggap saja ini menjadi premis yang kedua. Dari uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapatan yang kuat, yang terkuat. Jadi pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat yang terkuat. Dan ditulis dalam huruf kapital, karena dalil pendapat yang melarang itu sangat lemah. Jadi dalilnya cuma bilang karena yang melarang itu sangat lemah. Dan menuduh terdapat kesalahan penafsiran makna hadis. Bagaimana kalau kiasnya begini? Di sebuah pameran perumahan di Senayan, di Home Expo, Resident Expo, ada dua buah lokal. Lokal pameran maksudnya. Misalnya di Puncak Residence, Villa Puncak, yang dikembangkan oleh satu developer. Jadi misalnya sebuah real estate ini dikembangkan oleh satu developer. Tapi developer itu membuka dua kantor di stand pameran tersebut. Kantor sebelah kiri khusus menjual kredit, dan kantor sebelah kanan khusus menjual tunai. Tetapi barangnya sama, cuma kantornya berbeda. Bukan kantor sih, lapak pamerannya di sebelah kiri dan kanan. Atau juga bisa buat kantornya di galeri pemasaran, berbeda. Jadi ini khusus penjualan tunai, ini khusus penjualan kredit. Karyawannya juga beda. SPG-nya, Sales Promotion Girl-nya juga berbeda. Di sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi barang yang dijual sama, yaitu sebuah real estate villa di Puncak misalnya. Di Bogor, di Parung misalnya. Tapi yang satu menjual kredit, satu menjual tunai. Barangnya sama. Maka secara wujud, secara harfiah bentuk, ini dianggap berbeda. Tetapi secara substansi ini sama saja, cuma akal-akalan. Oh enggak, saya khusus menjual tunai. Jadi harganya cuma satu ini saja. Harganya 200 juta kalau kamu tunai. Terus yang di kantor sebelah
Oh enggak, saya cuma menjual satu harga, yaitu harga kredit, harga tidak tunai. Harganya 400 juta dengan tenor 5 tahun. Saya nggak menjual cash, saya hanya menjual kredit dengan tenor 5 tahun, harganya 200 juta alias 2 kali lipat, alias 200% ROI-nya. Padahal barangnya sama, penjualnya juga sama, cuma petugasnya saja yang berbeda, SPG-nya aja yang berbeda. Mereka bayar 2 orang. Begitulah Pirsawan rahimakumullah. Afwan. Dua pendapat yang berbeda. Yang satu mewakili ustadz-ustadz yang menjadi konsultan dari bank syariah. Mereka memperbolehkan jual beli kredit. Dan yang kedua adalah ustadz-ustadz independen yang mereka mengaku bersikap warok dan bersikap hati-hati dan tidak mau terperangkap dalam muamalah yang syubhat. Mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk kamuflase dari riba. Jadi ini sebetulnya riba, yaitu uang dengan uang, tapi disembunyikan dalam bentuk perputaran barang. Tapi sebetulnya bukan perputaran barang, cuma perpindahan barang dari kantong kiri ke kantong kanan, dari kantong bankir ke kantong dealer, lalu keluar lagi dari kantong pembeli, ditransfer langsung ke kantor bankir, bukan ke pembeli barang tersebut. Jadi ini kalau menurut ustadz-ustadz yang independen tadi bukan perputaran barang, cuman perpindahan barang. Karena barangnya sudah ada. Tidak terbentuk sebuah kelahiran produktivitas dari lahirnya barang yang baru. Cuma memperpanjang rantai perdagangan. Di antara kedua pendapat ini, para pirsawan bolehlah masing-masing mengambil keputusan berdasarkan wawasan dan pemahaman pirsawan sekalian, bahwa kebenaran itu bukan milik orang yang berilmu, bukan milik orang yang kaya khasanah pengetahuannya, tapi kebenaran itu milik orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kebenaran itu milik orang yang difahamkan oleh Allah. Seseorang boleh tidak memiliki ilmu ekonomi, tidak memiliki ilmu pemasaran, tidak mengerti ilmu marketing, tidak mengerti ilmu jual beli. Tapi jika dia mendapat hidayah dari Allah, maka Allah akan memberikan dia faham, pemahaman, kefahaman. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang diberi pemahaman oleh Allah. Walaupun ilmu kita masih kurang, tapi Allah memberi kita hidayah berupa pemahaman. Barakallah
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.